Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, semisal ya, kita dari apa ya? Nah ini kakak ini grogi kakak minum telur apa namanya, telur ayam dulu 2, nanti naik lagi. Telur mata sapi. Minum telur mata sapi. Ini grogi Enggak, Gurunda. langsung aja. Enggak. Iya. Ini artis film begitu biasa. Coba ngomong apa ininya, pertanyaannya. Jadi semisal kita mempelajari Islam, KTP kita Islam, tapi kita mempelajari beberapa agama, itu bermasalah nggak? Enggak bermasalah, karena memang perintahnya kita diajarkan untuk belajar, ikra, mengkaji, segala-galanya dikaji. Cuman ada satu hal yang perlu adik ini pahami. Ketika manusia itu diciptakan dalam bentuk fi aksani takvim, dalam bentuk sempurna, manusia itu punya 3 keadaan. Yang pertama, intelektual, makhluk intelektual yang membedakan kita dengan binatang. Yang kedua, ada kehendak bebas. Pada diri kita ada kehendak bebas, ya kan ya? Kita mau ngapain aja, milih agama mana saja boleh, benar? Iya dong? Iya kan? Kehendak bebas ada pada manusia, tidak ada pada binatang. Binatang sekali ditunjukkan oleh Tuhan, kamu makan rumput aja, jangan pernah kau berpikir besok makan pisah dan seterusnya. Itu binatang. Kalau manusia, Tuhan berikan kelebihan memiliki kehendak bebas. Jadi adik ini bebas, mau jadi Hindu boleh, mau jadi Kristen boleh, mau jadi Islam juga boleh. Dan yang terakhir, ujian. Contoh, ini kondisi yang adik alami. Besok hari ketika adik ini kemudian belajar Hindu atau belajar Buddha atau belajar Kristen, lalu sudah mengalami kondisi di mana paham Islam, paham Hindu, paham Buddha, terus kemudian ada masalah dengan orang Islam, entah itu orang tua, entah itu saudara, entah itu intinya keluarga atau kekasih. Apa yang terjadi? Karena yang ketiga tadi itu ujian, Anda diuji. Tiba-tiba ujian itu datang, Tuhan menghendaki Anda ada masalah dengan keluarga yang menyebabkan Anda kemudian memandang Islam ini jahat, lalu pindah ke Buddha. Kenapa bisa pindah? Itu tadi, kehendak bebas. Tidak ada kemudian Allah mengatakan jangan pindah ke agama lain, awas kalau pindah cabut nyawamu. Itu nggak ada. Seketika selain itu terjadi sebagai ujian, bisa juga sebagai musibah. Apa itu? Iblis datang mengganggu, mengatakan Islam itu jahat, Islam itu buruk, lebih baik pindah ke Hindu atau pindah ke Buddha atau pindah ke Kristen. Maka ditampakkanlah yang tadinya sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Lalu kalau begitu mana yang betul? Kembali kepada kitab suci. Karena semua agama pada prinsipnya sama-sama mengaku sebagai agama yang betul, agama yang benar, mengajarkan kedamaian, mengajarkan kemudian sukacita dan seterusnya. Lalu mana yang betul? Yang betul itu adalah kembali kepada kitab suci yang berkesesuaian dengan akal. Kenapa harus ke kitab suci? Karena kitab suci itu kan firman Tuhan yang maha tahu. Berarti kalau Tuhan yang berkata di dalam kitab suci itu perkataan Sang yang maha tahu. Kalau perkataan Sang yang maha tahu, berarti dia tidak boleh cacat oleh logika, dia tidak boleh tertinggal oleh ilmu pengetahuan, dia tidak boleh kemudian lebih tidak tahu daripada manusia. Artinya tidak mungkin pengetahuan Tuhan lebih rendah dari pengetahuan manusia. Artinya dengan kata lain, kitab itu harus diuji oleh zaman. Kitab itu harus diuji oleh ilmu pengetahuan, harus diuji oleh waktu. Kalau waktu tetap berlalu, kemudian kitab suci ini tetap berdiri dengan kokoh, tidak jatuh dia dengan ilmu, dengan disiplin ilmu yang ditemukan, berarti betul ini dari Tuhan.
Tapi kalau ada kitab yang ketinggalan oleh zaman, sudah tidak rasional difungsikan saat sekarang, sudah tidak masuk akal isinya, bertentangan dengan ilmu, sains, teknologi, berarti ini bukan dari Tuhan, melainkan catatan manusia yang dianggap firman Tuhan. Kenapa? Masakan Tuhan tidak tahu manusia yang kuciptakan ini kelak akan menemukan di mana mereka mendapatkan kondisi di mana mereka hidup di zaman modern, mereka menemukan komputer, mereka menemukan internet, menemukan ini bla bla, sementara perkataannya tertinggal. Nah, itu dia. Nah, di sini sudah hujan deras. Seperti itu, adik. Jadi manusia itu memiliki kehendak bebas, bisa jadi dia jatuh cinta kepada agama lain, tapi ingat, kalau kita melihat kitab suci dan akal manusia, hanya Islam yang bisa kita katakan sebagai jalan menuju kepada Allah. Yang lainnya enggak. Yang lainnya enggak. Orang Hindu mengatakan agamanya betul, orang Buddha mengatakan agamanya betul, Kristen pun demikian. Tapi mana yang betul-betul betul, yang sesuai dengan akal kitab sucinya, itu aja. Kalau mengajarkan kebaikan, semua agama mengajarkan tata cara berbicara, tata cara bersikap, bahkan sampai kepada tata cara berjalan pun diajarkan setiap agama, supaya nampak kelihatan baik. Tapi baik belum tentu benar, kan gitu. Sekira begitu. Adinda siapa namanya? Nikmatul Faikoh namanya. Oh, iya. Namanya Nikmatul Faikoh, betul ya? Iya. Di sini hujan deras. Aman Gurunda, suaranya Gurunda aman kok. Hujannya cuma kedengaran dikit aja, aman. Gimana? Sip. Kak, sudah jelas penjelasan dari guru kami? Sudah semua. Ya, beliau yang tidak jelas suaranya. Oh iya. Kalau sudah jelas. ya gimana Kak? Yang maksud aja. Sih, nggak dengar. Udah jelas. Oh, udah jelas. Udah jelas, aku udah paham. Dijelasin langsung, Mbak. Terima kasih. Aku masih ada beberapa yang bisa menentukan pilih. Nanti lagi, lain kali, nanti kalau jam-jam segini naik lagi. Pas saya lagi ngantuk, teman-teman sudah ngantuk, begitu dirimu naik kan langsung segar lagi kita, kan gitu. Betul itu. Nice. Benar nggak teman-teman di bawah? Betul nggak? Betul lah. Tadi awal mulanya teman-teman marah-marah Gurunda, begitu udah open cam, iya. Langsung segar matanya semuanya. Oke, Semangat. Kak Oke, Nikmatul, makasih ya. kalau bisa besok kalau mau naik ke sini, ini saran dari kita, kalau bisa pakai kerudung ya Kak ya. Itu kebetulan aku udah jarang pakai panjang-panjang lagi. Iya, maksudnya iya. itu saran dari kita ya. Oke, thank you. Makasih Kak. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tadi video yang tadi kita sama-sama saksikan terkait diskusi dan pertanyaan dari Mbak Fernand kepada Bang Juma terkait boleh nggak orang mempelajari agama di luar agamanya. Dan jawaban dari Bang Juma sangat-sangat jelas, karena agama itu tidak bisa atau tidak boleh bertentangan dengan logika. Oke, sekian itu aja ya dari saya videonya. Adapun penilaiannya kembali lagi ke diri kita masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.